Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, guru-guru hebat yang sangat luar biasa. Kembali lagi di video saya. Di kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk mata pelajaran PJOK. Kita sudah mengajak ke modul 1 pedagogik, yaitu di kegiatan belajar 2. Untuk teman-teman yang belum mengikuti pembelajaran sebelumnya, silakan bisa melihat di video sebelumnya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak memakai background musik dan yang lainnya, dikarenakan saya ingin teman-teman bisa fokus untuk melihat tayangan atau pembelajaran di video kali ini. Oke, kita langsung saja di modul 1 pedagogik di kegiatan belajar 2. Di kolom A, pengertian karakteristik peserta didik, dan di kolom B, ragam karakteristik peserta didik. Untuk pengertian karakteristik peserta didik, di sini saya bacakan, karakteristik berasal dari kata karakter, yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Jadi, maksud dari karakteristik peserta didik ini adalah keseluruhan pola yang dilakukan sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Saya sudah cirikan ya teman-teman di warna merah. Intinya karakter itu berarti ciri atau tabiat atau watak dan kebiasaan. Kita lanjut ke ragam karakteristik peserta didik. Di sini ada beberapa ragam, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada etnik, yang berarti suku, bangsa. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Nomor 2, kultur atau budaya. Ini sama saja dengan kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural atau manusia yang berbudaya. Jadi bedanya etnik dengan kultural yaitu antara suku dan juga budaya. Ini jelas beda ya teman-teman. Jika etnik itu suku, misalnya dari suku Jawa, suku Betawi, suku Ambon, dan lain-lain. Kalau budaya itu beda ya teman-teman, yaitu kebiasaan, norma, kepercayaan, atau adat istiadat itu sendiri. Jadi bisa membedakan ya. Oke, lanjut, kita nomor 3, status sosial atau kekayaan, kerjaan, kesehatan, kedudukan, dan penghasilan. Implikasinya, pendidik jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. Yaitu tadi, tidak boleh membedakan antara si kaya dan si miskin, misal antara yang pekerjaannya bagus orang tuanya, atau yang dengan pekerjaan yang kurang bagus orang tuanya, ataupun yang lainnya. Nomor 4, yaitu minat atau rasa suka, rasa ketertarikan. Minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Ini sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut. Yang kelima, perkembangan kognitif. Yang dalam hal ini ada ilmuwan yang bernama Piaget menyampaikan bahwa anak usia 0 atau 0 sampai 2 tahun disebut tahap sensor motorik. Anak umur 2 sampai 7 tahun disebut tahap pre-operasional. Anak umur 7 sampai 12 tahun disebut tahap operasional konkret, dan juga anak usia 12 tahun sampai 15 tahun disebut tahap operasional formal. Kita lanjut di nomor 6, pengetahuan awal, yaitu keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Nomor 7, gaya belajar, yaitu cara yang cenderung dipilih seseorang
atau peserta didik untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Ada 3 gaya belajar dari peserta didik. Yang pertama, peserta didik visual atau penglihatan. Di sini peserta didik yang senang dengan cara visual. Misalkan guru ketika menayangkan PowerPoint atau presentasi, maka peserta didik ini menyenangi dengan gaya belajar tersebut. Ada juga peserta didik yang auditori atau pendengaran. Biasanya peserta didik ini senang dengan musik-musik jika pembelajarannya dibarengi dengan musik dan lain-lain. Untuk yang terakhir yaitu peserta didik kinestetik atau gerak. Ada juga peserta didik yang gaya belajarnya cenderung inginnya bergerak. Misalkan di olahraga inginnya bergerak, di praktek-praktek pembelajaran yang lain inginnya ada tugas-tugas yang mengharuskan dia untuk bergerak. Selanjutnya nomor 8 dari ragam karakteristik peserta didik, yaitu motivasi. Suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan atau persistence pada tingkah laku tersebut. Artinya ini motivasi itu adalah dorongan ya teman-teman. Nomor 9, perkembangan emosi. Emosi sebagai tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan dalam tubuh. Misalnya otot menegang dan jantung berdebar. Dengan emosi, peserta didik dapat merasakan senang atau gembira, aman, semangat, bahkan sebaliknya, peserta didik merasakan sedih ataupun takut. Nomor 10, perkembangan sosial. Kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan dan mempengaruhinya dalam berperilaku baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. 11, perkembangan moral dan spiritual. Yang ke-12 yaitu perkembangan motorik. Di sini ada motorik kasar dan motorik halus. Perbedaannya yaitu jika motorik kasar menggunakan otot-otot besar. Misalkan kerjanya intensitasnya besar ya teman-teman. Misalkan kalau di olahraga itu menendang bola, menyundul bola, dan lain-lain. Dan juga ada motorik halus, yaitu menggunakan otot-otot kecil. Misalkan anak terampil dalam menulis, terampil dalam berhitung, dan lain-lain. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, saya bacakan. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, dan E. Media cetak. Silakan bisa di-pause teman-teman video ini. Oke, jawaban yang benar yaitu B. Media benda nyata. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Adit, seorang guru SMP 10, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, atau E. Status sosial. Silakan di-pause teman-teman video ini. Oke, jawaban yang benar yaitu E. Status sosial. Cut. Oke, untuk soal berikutnya dari soal nomor 3 dan seterusnya, silakan teman-teman jawab sendiri ya. Tuliskan di kolom komentar
jawaban teman-teman itu sendiri. Oke, saya bacakan. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu, dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya, sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, E. Perkembangan motoriknya. Silakan dijawab teman-teman di kolom komentar untuk soal nomor 3. Kita lanjut di soal nomor 4. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, atau E. Kultural peserta didik. Silakan dijawab di kolom komentar teman-teman. Lanjut di soal nomor 5. Pak Aris merupakan guru kelas 5. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Etnik, B. Minat, C. Gender, D. Status sosial, atau E. Kultural. Silakan dijawab teman-teman di kolom komentar. Lanjut di soal nomor 6. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Kultural, C. Sosial, D. Status sosial, E. Etnik. Silakan bisa dijawab teman-teman di kolom komentar. Lanjut soal nomor 7. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Atau E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Silakan dijawab di kolom komentar teman-teman. Soal terakhir di soal nomor 8. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didik untuk melakukan kegiatan A. Merons membuat kalung, B. Menendang bola, C. Memasang puzzle, D. Mewarnai pola, atau E. Menjiplak huruf. Silakan dijawab di kolom komentar teman-teman. Oke, baik. Jadi untuk jawaban teman-teman yang ditulis di kolom komentar itu dari nomor 3 sampai nomor 8. Untuk jawabannya saya sampaikan di video berikutnya. Oke teman-teman, baik itu saja pembelajaran hari ini di modul 1 pedagogik, kegiatan pembelajaran kedua. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga di perjalanannya nanti teman-teman dimudahkan sampai akhirnya nanti teman-teman dapat sertifikat pendidik. Amin. Oke teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini silahkan like, share, ataupun komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.